Xiaomi kembali bikin gebrakan di rilisan smartphone terbarunya, Realme 16 series. Smartphone mid-range dari Realme yang katanya berasa kayak flagship. Segahar apa sih sampai dibilang berasa kayak flagship? Yuk kita bahas bareng. Jadi buat seri 16 kali ini mereka bikin 3 versi, yaitu 16 5G, 16 Pro 5G, dan 16 Pro Plus. Jadi semuanya 5G. Dan yang lagi aku pegang sekarang itu adalah ada di seri tertingginya, yaitu 16 Pro Plus. Untuk desain Realme 16 Pro Plus ini menurutku udah cakep banget ya. Dia clean look, nggak banyak gimmick dan ornamen yang gimana-gimana. Bagian belakangnya ini menggunakan material bio-based silicone finish ya, dengan teksturnya yang halus, nggak licin, dan ini tipikal yang nyaman banget kalau digenggam lama. Ditambah dengan logo emboss Realme di bagian belakangnya ini jadi bikin makin cakep banget nih. Jadi cocok banget buat kalian yang suka desain yang simple-simple. Cuma mungkin minusnya ada di karena base-nya silikon ya, jadi bisa jadi dia gampang kotor, jadi harus sering-sering bersihin ya, atau dikasihin casing aja udah beres. Untuk desain kameranya dia berbentuk persegi dengan tiap sisinya ini curve, jadi bisa bikin look kameranya atau handphonenya jadi lebih premium. Tapi ya karena dia bahannya metal, jadi kalau misalkan kena tangan atau sidik jari dia bisa berbekas gitu ya, jadi kayak ninggalin bekas minyak. Terus ya kalau dilihat-lihat sebenarnya bagian kameranya ini tuh mirip banget sama OnePlus 15 ya, jadi dia tinggal diputar aja nih 90 derajat begini dan framenya diganti aluminium. Ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Terus untuk framenya dia berbahan metal dengan finishing PVD ya, jadi terlihat lebih solid dan juga premium. Di sisi atas dari handphone ini dia ada secondary speaker ya untuk stereo sound dan juga ada IR blaster. Lalu untuk di sisi bawahnya seperti biasa ada port USB-C dan ini ada mikrofon utamanya, lalu ada slot SIM card dan speaker utamanya di sebelah kiri. Nah, berhubung dia speakernya ada di atas dan juga di bawah, artinya handphone ini sudah menggunakan sistem dual stereo speaker untuk suara yang lebih seimbang pastinya. Di bagian sisi kanannya dia ada tombol power dan juga volume, dan posisinya dia masih oke lah, terjangkau tangan ya. Terus untuk di bagian kirinya dia bersih tanpa tombol apapun. Pilihan warna mereka ada dua, yaitu Master Gold dan juga Master Grey. Menurutku itu opsi yang cocok banget sih untuk desain-desain yang simple dan elegan dari handphone ini sendiri. Nah, di balik desain yang premium dari Realme 16 Pro Plus ini, Realme berkolaborasi dengan desainer Jepang, Naoto Fukasawa, yang terkenal dengan style clean dan juga minimalisnya. Pantes sih kalau desain konsep dari Realme 16 Pro ini udah gacor banget. Nah, kalau menurut kalian nih, desain dari Realme 16 Pro ini emang beneran bagus atau jual nama desainernya doang nih? Coba komen di bawah. Untuk layarnya sendiri udah super lega, panelnya pakai AMOLED dengan resolusi FHD+ yang diimbangin sama refresh rate yang nggak nanggung, yaitu 144 Hz. Bikin scrolling lebih halus, animasinya lebih mulus, dan kasih pengalaman nonton ataupun gaming kalian lebih responsif dibanding layar standar 90 atau 120 Hz. Untuk performanya sendiri dia pakai chipset Snapdragon 7 Gen 4 dipadukan dengan RAM yang bisa diupdate sampai 12 GB LPDDR5X. Secara spesifikasi sebenarnya handphone ini tuh udah mantep, cakep banget gitu ya. Tapi nggak afdol rasanya kalau nggak disupport sama baterai yang gede. Nah, buat di varian 16 Pro Plus ini dia udah tertanam baterai dengan kapasitas 7000 mAh ya. Yang which is itu udah cukup banget ya buat kerja, nonton, gaming ya, apapun itu. Untuk konektivitasnya dia juga lengkap banget, sudah support 5G, Wi-Fi 6, dan Bluetooth 5.4. Masuk ke kamera, ini nih salah satu yang katanya bikin Realme 16 Pro Plus ini berasa makin beda di kelasnya. Untuk kamera belakang, dia setupnya sudah triple kamera ya dengan konfigurasi yang cukup serius. Dia punya kamera utama 200 megapiksel ya dengan aperture 1.8 dan sudut pandang di 84 derajat. Dia juga sudah support autofocus dilengkapi dengan 2-axis OIS.
Kita pindah ke kamera depan, dia punya resolusi 50 megapiksel. Resolusinya tinggi banget dan sudutnya juga cukup lebar, bisa buat selfie ataupun video call. Tapi perlu dicatat, kamera depan ini belum support autofocus. Oke, ini kita tes buat di kamera depannya di resolusi 4K 30 fps. Ini kita posisinya lagi mendung ya di sini. Untuk dynamic range-nya menurut aku so-so lah, lumayan lah ya. Tuh, kalian bisa lihat mendung, awan mendungnya secara langsung di sini. Bisa di film-film ya guys ya. Oke guys, ini adalah hasil kamera dari Realme 16 Pro Plus di resolusi 4K 30 fps. Kita coba sambil lari-lari juga. Apakah dia jogging approve ya? Buat teman-teman yang pelari culture. Oke, kalau yang ini kita pakai kamera belakang ya di resolusi 4K 60 fps. Kalian bisa lihat harusnya dynamic range-nya lebih oke sih kalau yang ini. Gimana? Oke guys, kalau yang ini adalah kamera belakang dari Realme 16 Pro Plus sambil aku lari-lari ya. Jadi langsung aja di resolusi 4K 60 fps. Approve nih buat pelari culture nih. Kalau dilihat dari segi desain, build quality, sampai dengan setup kameranya yang udah support 200 megapiksel dan telefoto kamera 50 megapiksel dengan noise ini, Realme 16 Pro Plus ini emang kelihatan serius banget mau kasih pengalaman yang kerasa lebih dari sekedar mid-range. Di video berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi soal performa kameranya, hasil fotonya, kualitas videonya, dan juga fitur-fitur unik yang ada di handphone ini. Jadi pastiin kamu gak ketinggalan guys. Kalau menurut kamu ini beneran mid-range yang berasa flagship atau masih perlu pembuktian lagi? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe juga ke channel Hakom Group Official. Dan sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Dadah!